Hai guys, balik lagi bersama Kak Agung. Di sini Kak Agung akan memberikan tips dalam mengerjakan latihan soal matematika. Sebelum itu bagi yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita lanjut untuk latihan soal nomor 209 pada materi PK untuk persiapan SNBT ya. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan f0 sama dengan 1 dan melalui titik 1,3 dan min 2, min 9. Grafik fungsi tersebut digeser secara horizontal sebesar 2 satuan ke kanan. Fungsi barunya adalah, di sini tipsnya gampang banget ya. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini ada suatu fx ya. Fx ini ax kuadrat plus bx plus c gini ya. Kemudian dia itu melewati f0 sama dengan 1. F0 sama dengan 1 ini artinya apa Kak? Ketika x-nya 0, y-nya 1. Berarti dia itu melewati titik 0,1. Kemudian dia melalui titik 1,3. Dan dia melalui titik min 2, min 9. Nah kemudian grafik fungsi tersebut digeser secara horizontal sebesar 2 satuan ke kanan ya. Nah ini digeser 2 satuan ke kanan. 2 satuan ke kanan. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah hasil translasinya ya. Hasil translasi fx ya. Nah, karena pergeseran itu kan masuknya ke translasi seperti itu. Nah, maka di sini kita cari dulu untuk fx sebelum dia digeser atau sebelum dia ditranslasikan ya. Nah, caranya gimana Kak? Caranya kita substitusi titik ini ya, ketiga titik ini ke fx-nya. Jadi kita mulai dulu dari titik yang pertama yaitu titik 0,1. 0,1 berarti kita tulis lagi untuk fx-nya ax kuadrat plus bx plus c gini ya. Berarti di sini fx-nya itu kan 1 ya, y-nya itu 1 di sini. Sama dengan a, x-nya kita substitusi 0, 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c gini ya. 1 sama dengan a dikali 0 kuadrat yaitu 0 ya. 0 ditambah b dikali 0 yaitu 0 ditambah c. Sehingga diperoleh nilai c itu sama dengan 1. Nah ini ya nilai c-nya 1. Sekarang kita substitusi lagi. Sekarang untuk titik yang 1,3 ya. 1,3. Kita tulis lagi untuk fx-nya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti di sini fx-nya itu 3 ya. 3 sama dengan a. X-nya kita substitusi 1 kuadrat ditambah b dikali 1 ditambah c. Maka di sini 3 sama dengan a dikali 1 kuadrat yaitu 1 kuadrat kan 1 ya. Maka a dikali 1 yaitu a. Ditambah b dikali 1 yaitu b ditambah c-nya kita substitusi yaitu 1. Nah, maka di sini a plus b sama dengan 3, 1 pindah ruas jadi negatif 1. Sehingga a plus b itu sama dengan 2. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita substitusi lagi titik yang terakhir ya. Di sini titik yang terakhir yaitu min 2, min 9. Maka di sini fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gini ya. Maka di sini fx-nya kan berarti min 9. Min 9 sama dengan a, x-nya kita substitusi yaitu min 2. Min 2 kuadrat ditambah b dikali min 2 ditambah c. C-nya langsung aja ya kita substitusi yaitu 1 ya. Nah, maka di sini min 9 sama dengan a dikali min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat kan 4 ya. Berarti 4 dikali a yaitu 4a. B dikali min 2 yaitu min 2b ditambah 1. Sehingga di sini 4a min 2b sama dengan min 9. 1 pindah ruas jadi min 1. Sehingga 4a min 2b sama dengan min 9 dikurang 1 yaitu min 10. Nah, ini kita sederhanakan ya. Kita sama-sama bagi 2. Kedua ruas ya, bagi 2. Maka di sini 4a dibagi 2 yaitu 2a, min 2b dibagi 2 yaitu min b, sama dengan min 10 dibagi 2 yaitu min 5. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita telah mendapatkan nih persamaan 1 dan persamaan 2 dengan variabelnya itu a dan b. Maka kita akan lakukan eliminasi ya untuk mencari variabel tersebut. Di sini ya. Eliminasi, di sini Kak Agung akan lakukan eliminasi variabel b ya. Variabel b pada persamaan 1 dan 2 gini ya. Jadi di sini persamaan 1 ditulis dulu yaitu a plus b sama dengan 2, persamaan 2 yaitu 2a min b sama dengan min 5. Nah, maka di sini karena koefisien dari b itu udah sama-sama 1, maka di sini tandanya yaitu positif ya.
Kok positif, Kak? Karena di sini ketika teman-teman tandanya negatif, nanti dia B dikurang dengan negatif B itu dia tidak tereliminasi karena hasilnya kan 2B nanti ya. Maka di sini penentuan tandanya itu harus benar. A ditambah 2A yaitu 3A. B ditambah negatif B, habis dia kan tereliminasi dia. Sama dengan 2 ditambah min 5 yaitu min 3. Maka A sama dengan min 3 dibagi dengan 3. Min 3 dibagi 3 yaitu min 1. Nah, kita telah mendapatkan nilai A-nya yaitu min 1. Maka kita cari nilai B-nya, kita substitusi A ke salah satu persamaan. Di sini Kak Agung akan substitusi A ke persamaan 1 ya. Persamaan 1 itu A plus B sama dengan 2. A-nya itu negatif 1 ditambah B sama dengan 2. Sehingga B sama dengan 2, min 1 pindah terus jadi plus 1. B sama dengan 3. Oke, jadi sini kita telah mendapatkan nilai B. Maka maka fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Tinggal kita substitusi aja ya. Berarti fx sama dengan a-nya tekan tadi min 1 ya. Berarti sini min 1 x kuadrat ditambah b-nya itu 3 dikali x ditambah c-nya tadi kita udah dapat yaitu 1 ya. Nah, maka di sini fx sama dengan min 1 dikali x kuadrat yaitu min x kuadrat. Kemudian 3 dikali x yaitu 3x ditambah 1. Nah, ini adalah fx-nya. Sekarang kita geser dia ya, translasi ya. Nah, konsep dari translasi itu dia seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, ini ya konsep dari translasi ya. AB ini apakah? AB ini adalah translasinya. Jadi kan dia tadi seperti ini ya. Ini Kak Agung bikin dulu ya. Oke, misal ini kan biasa kan kita mengenal sumbu X sama sumbu Y. Kalau di translasi itu dia ini yang sumbu X itu kita ganti dengan sumbu A. Kemudian yang sumbu Y ini kita ganti dengan B. Nah, jadi yang horizontal ya, horizontal ini sebagai A, yang vertikal ini sebagai B. Maka di sini tadi kan dia katanya digeser secara horizontal sebesar 2 satuan ke kanan. Nah, kalau horizontal ke kanan itu dia positif, kalau horizontal ke kiri itu dia negatif ya, kalau digesernya ya. Kemudian ketika dia digeser ke atas itu dia positif, digeser ke bawah itu dia negatif konsepnya ya. Maka karena dia digeser 2 satuan ke kanan berarti kan dia positif 2 ya, A-nya ya, A-nya 2. Maka di sini X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah A-nya 2 ya, karena dia positif ke kanan ya, horizontal ke kanan. Maka B-nya itu 0, dia tidak pergeseran vertikal. Sehingga di sini diperoleh X aksen sama dengan X plus 2. Nah, dari sini kita cari nilai X-nya. Maka di sini nilai X sama dengan X aksen 2 pindah terus jadi negatif 2. Kemudian persamaan yang kedua yaitu Y aksen sama dengan Y, ya kan? Y plus 0 ya, tetap Y ya. Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai X dan nilai Y. Gunanya buat apa, Kak? Gunanya kita substitusi ke fx-nya. Fx yang awal ya. Fx yang awal itu kan dia yang udah kita cari tadi, min X kuadrat plus 3X plus 1. Maka di sini fx ini kan Y ya. Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 1, gini kan. Nah, kita substitusi untuk Y-nya kan Y aksen. Berarti di sini Y aksen sama dengan min X-nya kita ganti, X-nya udah kita peroleh yaitu X aksen min 2. X aksen min 2 kuadrat ya. Nah, ditambah dengan si 3-nya, 3 dikali X-nya kita ganti juga yaitu X aksen min 2 ya. X aksen min 2 ditambah 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Sehingga di sini ini kan bentuknya masih ada aksennya. Aksennya kita hilangkan jadi Y sama dengan min X min 2 kuadrat ya kan, ditambah 3 kali X min 2 plus 1. Maka di sini Y sama dengan min X min 2 kuadrat, berarti kan sini X pangkat 2 yaitu X kuadrat. Kemudian pangkatnya ini kita kali ke dalam kurung, 2 dikali X yaitu 2X, 2X dikali min 2 yaitu min 4X. Min 2 pangkat 2 yaitu positif 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini 3 dikali X yaitu 3X. Kemudian 3 dikali min 2 yaitu min 6 plus 1. Sehingga diperoleh Y sama dengan, berarti ini min dikali X kuadrat, min X kuadrat. Kemudian min dikali min 4X yaitu positif 4X. Kemudian min dikali 4 yaitu min 4. Ditambah 3X min 6 tambah 1 yaitu min 5. Sehingga diperoleh Y sama dengan min X kuadrat. 4X tambah 3X yaitu 7X. Min 4 dikurang 5 yaitu min 9. Nah, ini adalah
efek yang baru ya setelah dia digeser atau ditranslasikan. Seperti itu. Ditunggu untuk tips berikutnya. Terima kasih.